Dear Diary, aku masih ingat dengan jelas bagaimana rasanya saat aku kecil, berlari-lari di halaman rumah kakek dan nenek. Suara tawa mereka selalu mengisi udara, seolah-olah dunia ini hanya milik kami bertiga. Kakekku, dengan senyum lebar dan mata yang selalu bersinar, seringkali mengajakku bermain petak umpet di antara pepohonan mangga yang rimbun. Nenekku, dengan tangan lembutnya, selalu menyiapkan makanan favoritku, nasi goreng dengan telur mata sapi yang sempurna. Mereka adalah dua orang yang sangat aku cintai, dan kedekatan kami seperti ikatan tak terputus. Setiap sore, kami duduk di teras, menikmati secangkir teh hangat sambil bercanda. Kakakku seringkali bercerita tentang masa mudanya, bagaimana ia bertemu dengan nenekku di sebuah festival desa. Cerita-cerita itu selalu membuatku tertawa, dan aku bisa merasakan betapa romantisnya cinta mereka. Mereka seperti dua remaja yang jatuh cinta, meskipun usia mereka sudah tidak muda lagi. Kakekku sering menggoda nenekku, dan nenekku akan memukulnya ringan sambil tertawa. Melihat mereka, aku merasa seolah-olah cinta sejati itu benar-benar ada. Namun, semua itu berubah ketika kakekku jatuh sakit. Awalnya, kami semua berpikir itu hanya batuk biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, kondisinya semakin memburuk. Aku ingat saat nenekku duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangan kakekku dengan penuh harapan. "Kamu harus sembuh, sayang," katanya dengan suara bergetar. Namun, harapan itu sirna ketika kakekku menghembuskan napas terakhirnya. Saat itu, dunia seakan runtuh di sekelilingku. Nenekku sangat terpukul. Dia tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga separuh dari dirinya. Setiap pagi, aku melihatnya duduk di meja makan, menyiapkan makanan untuk kakekku yang sudah tiada. Dia akan menunggu di depan pintu, menatap kosong seolah-olah menunggu kedatangan kakekku. Hatiku hancur melihatnya seperti itu. Aku berusaha menghiburnya, tetapi setiap kali aku mengingatkan bahwa kakekku telah pergi, air mata nenekku akan mengalir deras. "Dia hanya pergi sebentar, dia akan kembali," katanya seolah-olah meyakinkan dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dan nenekku semakin kehilangan ingatannya. Dia mulai mencari kakekku di setiap sudut rumah. Setiap pagi, dia akan pergi ke kamar tidur mereka, memanggil namanya dengan suara lembut. "Sayang, sudah waktunya sarapan," katanya, tetapi tidak ada jawaban. Dia akan beranjak ke ruang tamu, ke belakang rumah, dan setiap kali dia tidak menemukan kakekku, aku bisa melihat kepedihan di matanya. Rasanya seperti pisau yang menusuk hatiku setiap kali aku harus mengingatkan nenekku bahwa suaminya telah tiada. Suatu hari, saat aku duduk di sampingnya, dia tiba-tiba bertanya, "Di mana kakek Muna?" Suaranya penuh harap, dan aku merasa seolah-olah dunia ini berputar lambat. "Nenek, kakek sudah pergi," jawabku dengan suara bergetar. Air mata mengalir di pipinya, dan dia hanya bisa menunduk, meratapi kehilangan yang tak kunjung usai. Setiap hari, ritual itu terulang. Nenekku akan menangis, merenung, dan aku hanya bisa memeluknya, merasakan betapa sakitnya kehilangan yang dia alami. Waktu berlalu, dan nenekku semakin lemah. Dia tidak lagi bisa mengenali wajahku, tetapi aku tahu dia masih merindukan kakekku. Suatu malam, saat aku duduk di sampingnya, dia berbisik, "Aku ingin bertemu dengan kakek." Hatiku hancur mendengar kata-katanya. Aku tahu saat itu, dia sudah siap untuk pergi. Dan ketika pagi tiba, nenekku menghembuskan napas terakhirnya, menyusul kakekku ke tempat yang lebih baik. Kini, aku duduk di teras rumah mereka, mengenang semua kenangan indah yang pernah kami bagi. Mungkin sulit untuk mencari definisi cinta sejati di dunia ini, tetapi aku tahu
bahwa cinta kakek dan nenekku adalah contoh nyata. Mereka telah menunjukkan padaku bahwa cinta tidak mengenal batasan, bahkan kematian sekalipun. Aku berharap mereka berdua bahagia di sana, bersama-sama seperti yang selalu mereka inginkan. Kisah ini adalah pengingat bahwa cinta sejati tidak akan pernah pudar, meskipun waktu dan keadaan berusaha memisahkan kita. Dan meskipun aku merindukan mereka setiap hari, aku tahu bahwa mereka akan selalu hidup dalam kenanganku selamanya.